Selamat pagi adik-adik mahasiswa, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik mahasiswa masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk melanjutkan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita bertemu di perkuliahan daring di mata kuliah Komunikasi Bisnis, dan pada mata kuliah ini kita sudah masuk topik yang ke-7, dan di topik ini nantinya kita akan membahas tentang penulisan direct request. Ada beberapa subtopik yang akan kita bahas pada topik yang ke-7 ini. Yang pertama adalah tentang organisasi direct request. Yang kedua, permintaan informasi rutin. Dan yang ketiga, menulis direct request untuk aduan. Di mana ketiga subtopik ini nantinya akan kita bahas satu persatu agar memperjelas dan mempermudah adik-adik mahasiswa dalam memahami topik yang ke-7 ini. Kita masuk yang pertama tentang organisasi direct request. Direct request adalah surat permintaan atau permohonan langsung. Ketika audiens dianggap mulai tertarik dengan apa yang disampaikan atau paling tidak mau bekerja sama dengan komunikator, pesan-pesan sebaiknya disampaikan melalui pendekatan langsung atau deduktif. Dalam kaitannya dengan direct request, maka permintaan dapat berasal dari dalam maupun luar organisasi bisnis. Yang pertama adalah permintaan berasal dari dalam organisasi. Meskipun suatu permintaan dapat saja dilakukan secara lisan, namun ada beberapa pesan permintaan dapat dibuat lebih permanen dalam bentuk tertulis seperti memo. Pengiriman memo ini dapat dilakukan yang pertama antara karyawan dengan karyawan. Yang kedua antara pimpinan dengan karyawan. Yang ketiga antara pimpinan dengan supervisor. Yang keempat antara supervisor dengan karyawan. Jadi permintaan di dalam organisasi ini adalah permintaan terhadap suatu informasi yang informasinya itu berasal dari orang-orang yang berada di dalam suatu organisasi tersebut. Yang kedua adalah permintaan keluar organisasi, di mana sebagai pelaku bisnis profesional, tentunya Anda perlu berkomunikasi dengan para pelanggan, pemasok, banker, dan perusahaan lain untuk berbagai keperluan bisnis. Selain itu, banyak surat-surat yang harus dikirim keluar organisasi untuk memperoleh informasi penting, seperti pertama, informasi produk baru. Yang kedua, informasi tentang katalog buku-buku terbaru. Yang ketiga, informasi tentang kerjasama bisnis. Yang keempat, informasi tentang pemesanan produk. Jadi, permintaan keluar organisasi adalah permintaan terhadap informasi yang ingin diperoleh suatu perusahaan yang informasinya ini berasal dari luar organisasi, yang bisa berasal dari pelanggan, misalnya untuk melihat bagaimana kepuasan pelanggan terhadap produk yang kita hasilkan, atau bisa juga informasi yang berasal dari banker, yaitu bagaimana keadaan keuangan perusahaan, atau bagaimana keadaan ekonomi di masyarakat, itu bisa kita minta informasinya dari ahli-ahli dalam hal tersebut. Dan informasi-informasi lainnya yang bisa kita minta dari orang-orang yang profesional di bidangnya, yang nantinya berguna untuk perusahaan kita untuk lebih baik lagi. Yang kedua adalah menulis direct request untuk aduan. Istilah surat aduan atau claim letter dan surat penyesuaian atau adjustment letter yang berkaitan dengan ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk atau jasa. Di mana kedua istilah tersebut penting artinya bagi manajer suatu organisasi perusahaan, khususnya dalam kaitan dengan indikasi bagaimana pelayanan atau servis Anda terhadap konsumen. Dengan kata lain, ia berkaitan dengan masalah kepuasan konsumen atau customer satisfaction.
Ada beberapa cara dalam memberitahu keluhan kita. Yang pertama adalah secara lisan. Misalnya dengan menelpon atau mengunjungi organisasi yang bersangkutan untuk dapat segera memecahkan masalah yang Anda hadapi. Yang kedua dengan tertulis, seperti dengan mengirimkan surat ataupun email. Dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis surat aduan. Yang pertama adalah jelaskan masalah yang Anda hadapi secara rinci, di mana apa yang menjadi masalah atau keluhan Anda dalam kaitannya dengan pembelian suatu produk atau jasa, uraikan dengan jelas dan rinci, sehingga pembaca dengan mudah dapat memahami masalah yang sebenarnya. Hal yang kedua yang perlu diperhatikan adalah lampirkan informasi pendukung. Untuk lebih memperkuat surat aduan, Anda harus memberikan bukti-bukti atau dokumen-dokumen pendukung seperti faktur pembelian. Hal ini tentu saja akan sangat membantu dalam memperkuat surat aduan yang Anda buat. Yang ketiga, usahakan nada surat atau suara Anda tidak marah atau emosional. Dalam membuat surat aduan, coba usahakan tidak bersifat emosional, seperti tidak marah-marah, tidak menggunakan kata-kata kasar, tidak menyakiti, dan tidak sopan terhadap orang yang ingin kita tuju terhadap surat aduan tersebut. Oleh karena itu, dalam membuat surat aduan, usahakan untuk lebih bersifat rasional. Dan yang keempat adalah permintaan tindakan khusus. Dalam surat aduan yang Anda buat, perlu dikemukakan apa harapan atau keinginan Anda di kemudian hari terhadap adanya aduan tersebut. Di samping itu, jangan lupa cantumkan nama, alamat, dan nomor telepon secara lengkap. Hal ini untuk mempermudah manajer perusahaan dalam menanggapi aduan Anda. Jadi, ketika kita ingin membuat surat aduan, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kita harus membuat aduan secara rinci dan jelas. Kita harus menggunakan kata-kata yang sopan dan santun, tidak marah-marah. Kita juga harus melampirkan bukti-bukti bahwa yang kita adukan itu adalah benar adanya, dan kita harus meminta tindakan khusus terhadap aduan kita agar aduan kita itu dapat dilayani oleh perusahaan yang kita kehendaki terhadap aduan kita. Demikian paparan saya untuk topik yang ke-7 ini. Untuk melengkapi pertemuan kita pada pagi hari ini, adapun tugas-tugas yang harus adik-adik mahasiswa kerjakan. Yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan direct request. Yang kedua, jelaskan tentang permintaan informasi rutin dalam kaitannya dengan direct request. Dan yang ketiga, jelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat aduan. Ketiga tugas ini seperti biasanya adik-adik mahasiswa harus kerjakan di buku tugas kalian, lalu kalian bisa fotokan atau kalian juga bisa scan dan bentuk dalam bentuk PDF, lalu kalian kirimkan ke GC, dan nantinya saya akan melihat dan menilai dan mengembalikan nilai tersebut kepada adik-adik mahasiswa. Kakak berharap seluruh adik-adik mahasiswa untuk mengerjakan seluruh tugas-tugas yang telah kakak berikan. Bukan hanya tugas pada topik ke-7 ini saja, tetapi tugas-tugas pada topik pertama sampai topik ke-7. Dan jangan lupa ingatkan juga kepada teman-teman kalian, mana tahu ada yang belum mengerjakan tugas ini, dan kakak masih menerima tugas-tugas yang belum terselesaikan, baik itu tugas-tugas pada topik pertama sampai dengan topik hari ini. Kakak masih menerima itu walaupun sudah terlambat. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan kalian. Dan kakak ucapkan selamat pagi.